Ya, ini jenis banana. Nah, ini banana matangnya itu di antara 110 sampai 120 HSP ya. Nah, ini salah satu contoh dompolan buah banana. Bentuknya ya, lonjong. Lalu cukup padat satu dompolnya. Dan termasuk kuat berinya melekat ke tangkai. Goyang-goyang, nggak ada rontok. Ada yang bilang banana tuh kecil tuh, lihat tuh dompolannya. Banana besar. Kalau kecil ya kemungkinan kurang nutrisi ya, tanamannya. Ini adalah buah ketiga di kebunnya Om Ipul Warwer. Beliau nanam banana ini di lantai 2 ya, di rooftop. Dan yang unik, nggak di grounding di tanah, tapi memang ditanam di lantai 2. Dia pakai konsepnya di pot batako gitu. Dan untuk jamur sih banana cukup cukup kuat ya, tahan jamur. Ini contoh bentuk daun banana bagi teman-teman yang pengen tahu anggur yang saya tanam jenis apa ya, mungkin bisa lihat dari bentuk daunnya dahulu. Kebetulan ini adalah dari jenis grafting. Nah, ini salah satu buah yang saya bungkus. Lihat, mulus sekali ya buahnya. Ada yang unik, buah anggur ini kalau dibungkus dan tidak dibungkus itu akan mengalami perbedaan warna. Jadi kalau teman-teman mau coba anggur yang sedang berbuah, satu dibungkus, satu nggak dibungkus, pasti ada perbedaan warna. Ada yang kena sinar matahari langsung dan tidak. Nah, ini berinya cukup besar ya, sebesar jari telunjuk. Walaupun tidak dilakukan penjarangan, beri termasuk cukup besar karena bentuk buah yang lonjong. HSP saat ini ada di 90 HSP. Nah, ini banana ini cukup tahan atas jamur ya, dan bentuk buah mirip Oscar sepintas ya. Nanti akan saya review juga di video selanjutnya anggur jenis Oscar. Untuk saat ini kita review di buah banana dahulu. Ya, salam pengangguran ya. Ini salah satu anggur banana yang sudah matang di 120 HSP. Ini contoh penampakan konsep di lantai 2, para-para anggur jenis banana. Nah, nih kita review ya bentuk dan
berat maupun teksturnya gitu. Untuk kita bisa lihat nanti beratnya lalu teksturnya seperti apa. Nanti kita coba belah apakah ada biji atau seedless ya. Ini satu dompol anggur banana yang sudah matang, cukup padat ya, dan tanpa penjarangan juga. Berinya cukup besar. Nah, mungkin buat teman-teman yang punya anggur jenis ini mau coba diberi penjarangan, akan seberapa besar berinya nanti gitu. Tolong di komen aja buat yang teman-teman ini sudah pernah melakukan penjarangan anggur jenis banana ini dengan komparasi mungkin uang logam 500 ya, apakah besarnya sama uang 500 atau bisa melebihi uang koin 500 rupiah gitu. Untuk beri anggur banana ini untuk di 120 HSP sudah mulai gampang copot ya dari tangkainya gitu. Berbeda dengan tadi saat 90 HSP itu masih cukup kuat berinya menempel di tangkai buah. Ya, sekarang kita coba lihat ya beratnya ada di berapa gram nih untuk satu beri. Nah, kelihatan nggak tuh teman-teman? Ada di 2 gram. Nah, kalau yang kita coba tadi masih ada di 2 gram ya beratnya. Kita coba cari yang lebih besar. Itu emang rata-rata karena tanpa penjarangan buahnya tidak terlalu besar, hanya sekeran telunjuk, dan kisaran berat beri antara 2 sampai 3 gram ya, per berinya gitu. Nah, sekarang mari kita coba belah apakah ada bijinya atau tidak. Untuk jenis banana ini tanpa perlakuan GA3 ya, ini masih ada bijinya. Biji tidak terlalu besar buat teman-teman lihat. Nah, tekstur banana ini crunchy ya, crunchy, kulitnya tipis. Lalu Brix rata-rata itu di 22 Brix sampai 24 Brix. Nah, dalam satu beri biasanya ada 2 biji sih maksimal gitu. Nggak terlalu besar kok, dan masih oke lah untuk jenis berbiji ya. Anggurnya manis dan bentuk birnya yang oval, menarik untuk jadi salah satu koleksi buat teman-teman pengangguran. Mungkin bisa di grafting jenis ini jadi tambah salah satu koleksi di pohon anggurnya nih. Panjangnya 3 cm ya tadi, kalau teman-teman lihat. Kalau kita coba ukur, lalu banyak airnya, kalau kita peras jumlah airnya seperti itu. Nah, kembali kita ukur dari yang lain, kurang lebih sama 3 cm, 3 sentian ya. Ya, ini kita review dari banana ya kali ini. Ya, inilah sepintas review anggur jenis banana. Buat teman-teman yang tertarik silahkan ya cari cuttingnya, entrestnya, atau beli bibitnya untuk jadi tambahan koleksi di rumah. Bisa jadi tabu lampot juga.
Mantap nggak? Salam pengangguran ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita coba review dari jenis dari tampilan daun nih. Ya, ini tampilan daun banana, bentuknya seperti ini. Kembali ini konsepnya greenhouse, jadi tidak terkena matahari langsung. Kita kasih plastik bening di atap. Keuntungan kalau kita menggunakan konsep greenhouse atau plastik bening di atap ini akan terhindar dari karat daun, salah satu musuh tanaman anggur ketika musim penghujan, ataupun busuk daun gitu. Bahkan bisa busuk batang juga sih untuk varian yang memang tidak kuat terkena air hujan langsung ya. Nah, ini besar batang sebesar telunjuk orang dewasa dan sudah mengkayu ya. Tadi ini adalah umur tanaman ini 5 bulan setelah ovulasi, dan kita grounding. Kita menggunakan rootstocknya akar bawah jenis Ramsey, salah satu jenis yang perakarannya kuat dan cukup tahan ya dengan iklim Indonesia. Nah, ini kita pembentukan tajuk batang primer, lalu kita potong untuk menjadi batang sekunder. Nah, ini tumbuh tunas-tunas tersiernya. Nah, ini kita masih pembentukan, belum tahap pembuahan ya. Usia tanaman untuk yang teman-teman lihat saat ini kurang lebih di usia akar adalah sekitar 1,5 tahun, lalu tadi 5 bulan dari tahap populasi. Untuk pohon sudah sebegini lebatnya. Untuk pupuk sendiri kita menggunakan pupuk kohai kambing sama air cucian beras. Nah, ini saran juga untuk teman-teman mungkin bisa memanfaatkan pupuk alami ya. Jadi kalau saya sih kita menggunakannya di rumah ini pakai jerigen ukuran 10 liter dengan menggunakan corong bekas botol Sprite 1 liter gitu. Jadi setiap pagi ketika sebelum masak nasi cuci beras itu saya titip ke mbak di rumah gitu ya, untuk air cucinya dimasukkan ke jerigen gitu. Nah, jerigen ini bisa ditambahkan juga tidak hanya cucian beras. Jadi kalau ada kulit telur ataupun kulit pisang itu bisa dimasukkan untuk difermentasikan dengan air cucian beras tadi menjadi pupuk alami. Nanti akan saya tunjukkan di video selanjutnya bentuk atau kesuburan tanaman yang menggunakan fermentasi tadi dari air cucian beras ditambahkan kulit telur, lalu bukan daun tapi kulit pisang. Nah, ataupun sisa-sisa sayuran, sisa-sisa masak sayur organik, intinya kita fermentasi, kita rendam di air cucian beras gitu. Nah, nanti akan bisa jadi pupuk alami yang cukup menyuburkan sejauh ini kalau untuk pengalaman saya pribadi. Ini bentuk daun banana ya teman-teman, cukup lebar, selebar telapak atau wajah orang dewasa sih. Terdapat 3 ruas ya, bentuk daun itu 3 ruas. Kalau ninal kan 5 ruas ya, agak membentuk. Nah, nanti mungkin juga di video selanjutnya saya akan review jenis anggur dari bentuk daunnya gitu ya, jenis anggur dari bentuk daunnya, untuk membantu teman-teman supaya tidak salah membeli bibit ataupun tertipu ketika membeli online maupun offline. Saran saya sih beli bibit silahkan di penjual-penjual yang sudah terpercaya, jangan beli di toko online gitu ya, karena varietasnya tidak terjamin. Saya sudah punya pengalaman membeli di toko online gitu ya, dengan nilai yang lumayan, ratusan ribu, dengan berharap mendapatkan anggur impor, tapi yang dikirim
adalah hanya jenis lokal, Isabel dan Red Master. Yaitu resikonya kalau masih kurang ilmu ya. Nah, sekarang mumpung teman-teman lihat video ini, jadi bisa membeli di penjual terpercaya. Nah, dari mana sih kita tahu penjual terpercaya itu? Nah, teman-teman bisa lihat di grup-grup Facebook itu ada grup jual beli. Nah, di situ tanyakan ke adminnya di grup Facebook tersebut, grup jual beli anggur. Adminnya akan memberikan list seller atau penjual terpercaya dan sudah divalidasi. Jadi jangan hanya ketika di Facebook ada yang jual anggur langsung tertarik, jangan ya. Hati-hati dengan konsep penjualan online. Pastikan beli di seller terpercaya yang sudah diverifikasi oleh admin di grup tersebut gitu.